Lagi-lagi kasus pelecehan seksual terjadi di KRL. Korban dugaan kasus pelecehan seksual dan perundungan di kantor Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI mengadu ke Komnas Perempuan. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Maraknya kasus pelecehan seksual di Indonesia membuktikan bahwa nilai-nilai yang berlaku di masyarakat begitu lemah. Pelecehan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Maka dari itu, seseorang yang menyepelekan pelecehan seksual merupakan tindakan menghalangi korban pelecehan seksual dalam menikmati hak asasi sebagai manusia. Seperti yang sudah disepakati di Konferensi Dunia di Wina tahun 1993 tentang hak asasi manusia, bahwa pelecehan seksual pada manusia merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Di Indonesia sendiri, perempuan merupakan makhluk yang paling beresiko menjadi korban pelecehan seksual. Hal itu dikarenakan karena masih adanya pemikiran bahwa perempuan merupakan makhluk yang lemah. Perempuan masih diposisikan sebagai second class citizen atau posisi perempuan masih di bawah laki-laki atau lebih rendah dari laki-laki. Hal itu dibuktikan pada penelitian yang dilakukan di 4 provinsi yang membuktikan bahwa 90% wanita pernah menjadi korban pelecehan seksual. Contoh berita dari pelecehan seksual yaitu 1 dari 3 perempuan yang ada di Riau merupakan korban pelecehan seksual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1990, pengertian pelecehan seksual adalah pelecehan yang merupakan bentuk pembendaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah, dan mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara jenis kelamin, laki-laki, dan perempuan. Demikian juga kejahatan seksual dalam RUU KUHP terdapat pada bab tindak pidana kesusilaan dalam mencakup 56 pasal terbagi dalam 10 bagian seperti pelanggaran kesusilaan itu sendiri, kemudian pornografi dan porno aksi, perkosaan, zina dan perbuatan cabul, kemudian perdagangan anak untuk tujuan pelacuran, kemudian penganiayaan terhadap hewan, pencegahan kehamilan, hal-hal yang berhubungan dengan pengguguran kandungan, pengemisan, bahan yang memabukkan sampai dengan perjudian. Menghindari pelecehan seksual, yang pertama adalah jaga penampilan. Hindari mengenakan pakaian berbahan minim atau terlalu ketat yang memamerkan bagian tubuh tertentu. Yang kedua adalah jangan percaya penuh. Jangan menaruh rasa percaya sepenuhnya apalagi terhadap orang yang baru ditemui. Yang ketiga adalah hindari obrolan berbau porno. Hindari obrolan yang terlalu menjurus apalagi dengan orang yang baru dikenal. Hal yang ditakutkan adalah lawan bicara akan sengaja memancing obrolan agar ujungnya bisa membuat Anda terbawa suasana. Yang keempat adalah berani bersikap tegas. Kita tidak dilarang untuk bersikap ramah kepada siapapun, tetapi kita harus tetap menjaga image diri agar tidak dicap sebagai orang yang selalu berpikiran dan bersikap terbuka terhadap hal apapun. 5. Bangun sikap saling menghargai antara laki-laki dan perempuan sehingga akan terhindar dari perilaku yang mengarah pada kekerasan seksual. Yang keenam adalah berikan pendidikan seks sebagai suatu pelajaran wajib karena dapat dilihat bahwa masih maraknya kasus kekerasan seksual. Dengan adanya pendidikan seks akan membentuk suatu pemahaman akan bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual. Yang ketujuh adalah orang tua harus memperhatikan pergaulan anak agar terhindar dari kemungkinan melakukan atau menjadi korban kekerasan seksual dan memberikan pemahaman mengenai cara menghormati orang lain. Cara mengatasi pelecehan seksual. 1. Menanggapi catcalling. Apabila mendapat perlakuan berupa siulan, panggilan, atau apapun yang bersifat verbal dengan tendensi seksual, maka tunjukkan sikap ketidaksukaan. Kedua, bersikap tegas dan berikan teguran. Apabila terjadi pelecehan seksual, maka berikan teguran kepada pelaku pelecehan seksual agar pelaku pelecehan seksual merasa dipermalukan dan diperhatikan dengan orang-orang sekitarnya. 3. Bekali diri dengan pengetahuan bela diri. Bela diri sangat penting untuk menjaga diri dari pelecehan seksual. 4. Laporkan, jangan diam saja. Apabila mendapat pelecehan seksual, maka laporkan kepada pihak berwajib. Jika merasa khawatir untuk melaporkan kepada pihak berwajib, maka bisa melaporkan kepada orang tua.